Peserta didik, siswa, pelajar, apa sih bedanya? Hai guys, ngomong-ngomong peserta didik apa sih? Pengertian peserta didik terbagi menjadi 3. Yang pertama, secara terminologi, peserta didik adalah individu yang akan mengalami perubahan dan perkembangan yang masih memerlukan bantuan orang dewasa. Yang kedua, secara etimologi, peserta didik adalah anak didik yang mendapatkan pengajaran ilmu. Dan yang terakhir, UU Nomor 20 Tahun 2003, peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha membangun potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Teman-teman, ada loh kata yang sepadan dengan peserta didik yang terbagi menjadi 3. Yang pertama, murid. Yang kedua, siswa. Yang ketiga, pelajar. Murid merupakan kata yang sepadan dengan peserta didik. Hampir mirip tapi berbeda. Murid berasal dari bahasa Arab. Murid adalah orang atau anak yang sedang berguru, bersekolah, dan belajar, yang tentunya masih memerlukan pembimbingan atau membutuhkan seorang guru atau beberapa guru. Murid ini identik dengan anak-anak, sehingga murid ini digunakan sebagai siswa sekolah dasar. Siswa adalah orang yang datang ke suatu lembaga untuk memperoleh atau mempelajari beberapa tipe pendidikan. Kata siswa biasanya digunakan untuk siswa SD, siswa SMP, dan siswa SMA. Pelajar adalah orang yang terikat mengikuti suatu proses pembelajaran. Pelajar itu identik dengan siswa yang menengah dan jarang digunakan untuk siswa sekolah dasar. Ciri umum dari peserta didik yang pertama, yaitu anak bukanlah miniatur orang dewasa. Jadi, anak itu bukan miniatur orang dewasa, melainkan anak merupakan bagian dari orang dewasa. Karena nantinya, anak akan beranjak menjadi dewasa melalui tahap-tahap perkembangan dan pertumbuhan. Oleh karena itu, maka orang tua dan guru haruslah memperlakukan anak selayaknya seorang anak yang belum dewasa, bukan sebagai orang dewasa. Terkadang ada saja fenomena di mana anak didandani seperti orang dewasa, menggunakan pakaian dewasa, di make up berlebihan, dan lain sebagainya. Nah, hal itu tidak tepat karena akan berdampak buruk pada perkembangan anak di kemudian hari dan menyebabkan anak tumbuh menjadi pribadi yang tidak sesuai dengan usianya. Begitu pula dengan guru, dalam memperlakukan dan memberikan pendidikan di sekolah harus disesuaikan dengan usianya. Ciri yang kedua yaitu anak memiliki fase perkembangan tertentu. Fase perkembangan anak itu mulai dari masa bayi, anak-anak awal, anak-anak akhir, remaja awal, dan remaja akhir. Nah, pada setiap fase perkembangannya ada kemampuan khusus yang dicapai oleh anak. Jadi setiap bertambahnya usia, maka fasenya akan naik dan kemampuannya meningkat, baik kognitifnya, psikomotorik kasar dan halus, sosialnya, emosinya, maupun beragamanya. Nah, fase perkembangan ini menjadi acuan bagi orang tua maupun guru untuk memperlakukan anak selayaknya sesuai dengan fase perkembangannya. Ciri umum terakhir yaitu ketiga, ialah anak memiliki kebutuhan. Kebutuhan anak adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh anak untuk mempertahankan keberlangsungan hidupnya secara alamiah. Salah satu bentuknya dengan pemenuhan atas hak dan kewajibannya. Secara garis besar, kebutuhan peserta didik dapat dibedakan menjadi kebutuhan fisiologis, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan akan rasa memiliki dan kasih sayang, kebutuhan akan penghargaan, dan kebutuhan akan aktualisasi diri. Kebutuhan fisiologis merupakan kebutuhan dasar peserta didik seperti makan, minum, istirahat, dan oksigen. Setelah kebutuhan fisiologis terpuaskan secukupnya, muncullah apa yang disebut Maslow sebagai kebutuhan akan rasa aman.
Kebutuhan akan rasa aman diantaranya rasa aman fisik, stabilitas, ketergantungan, perlindungan, dan kebebasan dari daya-daya mengancam. Kebutuhan akan rasa memiliki dan kasih sayang, seorang anak pastinya ingin disayangi oleh keluarganya, teman, maupun makhluk sosial lainnya. Kemudian kebutuhan akan penghargaan, yaitu kebutuhan untuk memperoleh pengakuan diri dari orang lain. Dan kebutuhan aktualisasi diri, yaitu kebutuhan dan hasrat untuk terus mengembangkan potensi yang dimiliki dan menjadi diri sepenuhnya sesuai kemampuan diri. Selain itu, ada pula ciri khusus dari peserta didik. Litera Harja 1994 mengemukakan 3 karakteristik yang dimaksud, yaitu yang pertama, individu yang memiliki potensi fisik dan psikis yang khas sehingga merupakan insan yang unik. Yang kedua, individual yang sedang berkembang yang membutuhkan bimbingan individual dan perlakuan yang manusiawi. Dan yang ketiga, individu yang memiliki kemampuan diri. Oleh karena itu, pendidik harus memberi kesempatan dan mendorong peserta didik agar setapak demi setapak dapat berdiri sendiri dalam segala hal. Halo guys, tadi kan kita udah mengenal nih kata yang sepadan dengan peserta didik. Lalu kita juga sudah mengenal ciri dari peserta didik, baik itu ciri umum maupun ciri khusus. Nah, sekarang kita akan membahas tentang karakteristik peserta didik. Oke, karakteristik yang pertama, anak itu senang bermain. Maka dari itu, seorang guru hendaknya membuat pembelajaran yang menyenangkan dan bisa membuat anak bermain sambil belajar. Karena seyogianya pembelajaran akan masuk ketika anak-anak sudah nyaman. Maka dari itu, guru harus menyiapkan suasana yang nyaman untuk anak. Contohnya, membuat metode pembelajaran atau strategi pembelajaran yang berbasis permainan, bisa talking stick, snowball throwing, dan lain-lain. Karakteristik yang kedua yaitu anak senang sekali bergerak. Anak tidak seperti orang dewasa. Mungkin orang dewasa bisa duduk tenang selama berjam-jam, namun tidak dengan anak. Anak hanya bisa duduk tenang selama 30 menit. Nah, seorang guru membuat pembelajaran yang memungkinkan anak untuk bergerak dan berpindah sehingga anak tidak bosan dan jenuh. Nah, tahu nggak sih, jika mau menuntut anak duduk rapi selama berjam-jam, itu sama saja penyiksaan bagi anak loh. Karakteristik yang ketiga yaitu anak senang sekali bekerja dalam kelompok. Karena usia anak SD itu memang masanya untuk perkembangan sosiologi, terutama pada teman sebaya. Tahu nggak sih, anak-anak dikelompokkan itu penting sekali loh, karena mereka belajar aspek-aspek penting dalam proses sosialisasi, seperti belajar memenuhi aturan kelompok, belajar setia kawan, belajar tidak bergantung pada orang lain, belajar menerima tanggung jawab, belajar bersaing dengan orang lain secara sehat, serta belajar keadilan dan demokrasi. Sehingga hendaknya guru merancang model pembelajaran yang memungkinkan anak untuk berkelompok, contohnya strategi cooperative learning. Karakteristik yang terakhir yaitu anak senang merasakan atau melakukan atau memeragakan sesuatu secara langsung. Nah, ditinjau dari perkembangan teori kognitif, anak SD memasuki tahap operasional konkret. Dari apa yang dia pelajari di sekolah, ia akan menghubungkannya dengan konsep-konsep baru dan konsep-konsep lama yang ia pelajari sebelumnya. Berdasarkan pengalaman ini, anak membentuk konsep-konsep tentang angka, ruang, waktu, fungsi-fungsi badan, peran, jenis kelamin, moral, dan sebagainya. Bagi anak SD, penjelasan guru tentang materi pembelajaran akan lebih dipahami ketika anak melaksanakannya sendiri, sama halnya dengan memberi contoh bagi orang dewasa. Dengan demikian, guru hendaknya merancang model pembelajaran yang memungkinkan anak untuk terlibat langsung dalam proses pembelajaran. Sebagai contohnya, Barat laut, utara, timur laut, timur, tenggara, selatan, barat daya, barat. Oke, sekian materi yang dapat kami berikan. Semoga tidak puas dengan apa yang kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.